mungkin kalau di Rebel Legion itu mungkin Wookie ya. Wookie yang terkenal Chewbacca itu mungkin bisa 100 juta. Iya, Chewbacca itu jadi dibikinnya itu pakai hair extension. Jadi kita bikin baju dari mesh, dari jala-jala, itu hair extensionnya jahitin satu-satu. Dan mereka udah punya bagan. Jadi rambutnya ini hair extension apa, mereknya, warnanya apa, ditaruhnya di daerah mana aja. Harus sedetail itu. Jadi mereka akan lay down semua patternnya. Kita harus sama karena dia udah benar-benar mesti plek-ketiplek nih. Kalau di sini ada itemnya dikit ya harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita kedatangan komunitas yang sangat spesial, namanya Rebel Legion. Jadi ini kumpulan teman-teman yang senang dengan Star Wars. Kita langsung kenalan satu-satu. Selamat malam semua teman-teman. Halo, selamat malam. Malam. Mungkin bisa kenalan. Terima kasih banyak udah menginvite kami ke sini. Kami dari Rebel Legion Nusantara Outpost. Teman-teman di sini ada Mahdesi, ada Dennis, ada Vince, dan ada saya Kevin. Wah, makasih banget sebelumnya Om Kevin dan teman-teman semua udah nyempatin datang ke Blue Moon malam-malam gini. Tempatnya enak, asik, makanannya juga enak. Alhamdulillah. Om Kevin, jadi langsung nih, saya penasaran sama teman-teman Rebel Legion. Karena jujur, saya nih orang awam ya Mas Kevin ya. Orang awam yang pengen tahu karena Star Wars, siapa yang nggak kenal Star Wars ya. Bahkan alhamdulillahnya kemarin ada salah satu aktor Indonesia yang ikut terlibat di film Star Wars itu ya. Betul, betul. Nah, untuk Rebel Legion ini sendiri Om, boleh tahu nggak ini komunitas officialnya atau memang hanya kumpulan teman-teman sendiri aja? Rebel Legion itu bisa kita bilang sebenarnya komunitas official yang di-acknowledge ya, diakui ada oleh Lucasfilm dan Disney. Lucasfilm mereka sebagai owner Star Wars. Ini kita bisa dilihat di website starwars.com. Under community itu ada nama kita Rebel Legion. Jadi worldwide itu ada beberapa komunitas yang resmi. Jadi contohnya Five Overs Legion itu untuk kostum-kostum penjahat seperti Stormtrooper, Darth Vader. Sedangkan kalau Rebel Legion ini kostum jagoan. Oh, jagoan yang baik hati ya? Yang baik hati. Jadi seperti Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, kurang lebih seperti itu. Jadi memang official resmi dari Lucasfilmnya ya, yang di US ya? Enggak resmi bikinan mereka, ini fan-made. Jadi kita saling support, simbiosis mutualisme lah antara komunitas kita dengan Disney dan Lucas. Tadi Om bilang di Rebel Legion ini karakternya yang baik-baik. Memang ada yang nggak baik ya Om ya? Maksudnya karakter dari si Star Wars di sini di Indonesia untuk komunitasnya? Untuk komunitasnya ada, namanya Five Overs Legion. Tapi ada ya, maksudnya ada di sini dan itu juga lumayan besar di sini. Tapi walaupun mereka, saya harus tekankan ya, walaupun mereka komunitasnya isinya karakter jahat, iya. Tapi mereka orang yang baik-baik. Bukan berarti mereka orang jahat teman-teman. Ya, seperti semboyan mereka itu bad guys doing good. Gitu. Jadi mantap. mereka orang-orang baik isinya. Kita tagline-nya we are the good guys. Nah, terus kembali lagi Om. Saya lihat banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan sosial di situ ya Om. Boleh ceritain nggak sih Om? Apa aja kegiatannya tuh? Kegiatan kita itu bisa dibilang 99% semuanya charity. Yang biasa kita aktif lakukan itu hospital visit ke rumah sakit anak-anak. Kita bekerja sama dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Kita jadi ini semua satu tim rame-rame kita gerilya nih nyari sponsor. Jadi ada yang dapat dari MAP, dari Kids Station. Oke Om, tadi saya lihat banyak aktivitas yang berhubungan dengan sosial, kegiatan sosial ya. Boleh ceritain Om Kevin? Boleh, komunitas kita sebenarnya bisa dibilang bergeraknya 99% malah di kegiatan charity. 1%-nya itu cuman mensupport Disney kalau ada launching film. Di luar dari itu semua kegiatan sosial. Mungkin Mahdesi bisa bantu ya untuk sharing. Ya, kita menyalurkan amal ya. Dibantu charity dengan teman-teman dari MAP yang biasanya menyumbangkan mainan untuk anak-anak. Juga dari Wings dan Oishi yang menyumbangkan produk-produk makanan dan minuman mereka. Kita ngetok pintu tiap kali mau ada event. Bikin proposal terus lebih ke proposal kalau ya informal lah. Tapi kita bilang ke mereka kita lagi mau ada event nih mengunjungi anak-anak di rumah sakit. Kalian mau nyumbang nggak gitu? Ngomongin visi misi nih Om buat teman-teman di komunitas. Bisa dibilang komunitas nggak sih Om? Komunitas ya? Komunitas ya. Komunitas berkostum. Komunitas berkostum ya. Tapi nggak selalu pakai kostum. Kalau ngumpul pakai kostum terus Om? Nggak kan? Nggak, paling nggak ngomongin kostum sih tapi. Gue pikir kalau ngumpul janjian gitu. Gue pakai kostum ini ya. Oke. Nah tadi ngomongin visi misi komunitas Rebel Legion sendiri Om. Boleh tahu Om?
dalam satu kalimat itu mungkin kita mempromosikan kecintaan kita terhadap Star Wars melalui kegiatan-kegiatan positif. Ya, in a way kita diposisikan sebagai perpanjangan tangannya Lucasfilm dan Disney untuk mempromosikan Star Wars kan. Ya, secara nggak langsung ya. Tapi makanya semua kegiatan yang kita lakukan itu harus baik. Dan kita harus selalu menjaga image mereka juga. Jadi kita nggak boleh, contoh paling simpel ya, pakai kostum ngerokok. Nah, itu nggak boleh. Oke. Artinya brand image dijaga banget ya, Om? Dijaga, kita benar-benar harus dijaga. Jadi kadang sampai bisa dibilang se-ekstrim kalau misalnya kita ada event, ruang ganti kita tuh tertutup full, ditutup kain hitam. Kita nggak boleh keluar dari ruang ganti pakai kostum setengah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Udah rules. Itu haram haram deh. Haram hukumnya ya. Haram hukumnya. Jadi kenapa gitu? Karena kita itu hidup sebagai fantasi anak-anak. Jadi kostum kita itu levelnya udah, ya maaf ya ini agak sedikit bangga ya. Iya, nggak apa-apa. Karena emang kualitasnya itu bisa kita bilang ya paling bagus dimanapun seluruh dunia. Oke. Jadi seolah-olah kita keluar dari ruang ganti, kita kayak keluar dari film. Gitu. Jadi kalau kita ngomong misalnya oke, mau jadi Darth Vader, ya udah preferably yang tingginya 2 meter. Yang besar, Stormtrooper-nya juga semua yang oke. Jadi benar-benar kostumnya itu kayak kita keluar dari film. Ya, kita bilangnya screen accurate. Gitu. Itu jadi karena di setiap kostum itu ada listnya tuh. Misalnya contoh seperti ini nih. Oke, ini warnanya apa sih? Bahannya apa sih? Ini harus ibaratnya sama persis ya, Om? Harus. Wajib. Kalau enggak di-approve. Dipakai di film. Harus sama persis seperti yang di film. Charity itu kita di Indonesia apa aja Mbak Desi? Ada kunjungan ke rumah sakit, panti asuhan, panti jompo. Itu sih yang utama ya. Ke rumah sakit ya. Itu biasanya kalau ke rumah sakit itu memang udah janjian duluan sama rumah sakitnya. Kita kebetulan bekerja sama Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dari kita strictly harus kita tekankan ya, kita sama sekali tidak menerima bayaran. Tidak boleh menerima bayaran. Ini benar-benar kegiatan charity ya. Betul. Jadi kita datang, kita ngetok pintu ke Yayasan Onkologi Anak Indonesia, disebutnya YOAI. Kita bilang apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita bantu, kita bisa support apa. Jadi tinggal diobrolin. Oke, kita punya teman-teman nih berkostum. Mungkin anak-anak yang kanker itu kan mereka nggak bisa keluar dari rumah sakit. Jadi kita datang in kostum dan at the same time kita ngetok tuh ke MAP, Kids Vision. Kita bilang kita mau ada kunjungan rumah sakit anak-anak kanker. Biasa mereka kita akan kerjasama sama mereka. Jadi mereka ada event, kita datang event charity. Salah satu contohnya mereka bikin lelang mainan. Di toko Kids Station. Nah, 100% dari hasil yang didapatkan dari hasil lelang itu diberikan ke kita. Kita gunakan untuk membeli mainan. Mainannya kita kasih ke anak-anak. Iya. Ya, saya waktu itu mengunjungi mereka ya, ada anak-anak masih balita tapi harus udah jadi cancer survivor gitu. Lihatnya itu agak gimana gitu. Kita bisa menghibur mereka tuh bangga lah rasanya, maksudnya kita bisa berbuat sesuatu yang baik. Paling nggak menghibur mereka lah. Aktivitas di sana bener menghiburnya tuh ngajak ngobrol gitu Om, atau foto-foto gitu biasanya kalau di sana? Ngajak ngobrol, foto-foto, paling ya ketawa-ketawa, main-main, karena mereka dengan didatengin kita aja pakai kostum mereka tuh udah happy gitu. Banget ya, surprise ya mereka. Iya, karena kan nggak ada yang ngunjungin biasa, apalagi anak kecil gitu kan belum punya temen kan. Iya, betul. Terus ada datang om-om ini yang om-om berkostum ya. Om-om berkostum. Tapi nggak nakut-nakutin mereka Om. Nggak nakut-nakutin. Ada sih yang takut, saya sering dibilang hantu. Yang takut biasanya malah orang dewasanya ya. Anak kecil sih happy-happy ketemu kita. Anak kecil tuh ya apapun itulah, dibilang dari robot, dibilang dari hantu, dibilang dari apa yang serem-serem, biasa yang jaga-jaga itu. Oke. Om, balik lagi ke komunitas Om. Nah, di Indonesia ini kan namanya Nusantara Outpost ya Om. Tadi saya di belakang sempat nanya juga tuh. Apakah ini tersebar juga di seluruh Nusantara, artinya di chapter misalnya ini Jakarta ya Om, ada di Aceh atau di Pulau Jawa yang lain, itu ada juga nggak sih Om? Untuk saat ini di Indonesia berhubung kita to be honest jumlahnya masih kecil nih, masih belum besar-besar banget. Jadi kita dan fokus kebetulan semua membernya itu ada di Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada outpost dari pulau lain. Ya. Nah, misalnya ada yang di Bali, mereka bilang, "Oke, kita mau dong. Kita ada beberapa orang nih di sini, kita mau bikin Bali Outpost." Oh, boleh. Kita happy banget. Rules khusus kalau dia mau buka chapter Rebel Legends sendiri. Sebelum membuka chapter, mungkin saya mesti menjelaskan untuk bisa join komunitas dulu ya. Oh iya, oke. Itu untuk bisa join komunitas tuh ada beberapa syarat. Salah satunya
mesti suka Star Wars. Harus ya. Itu Itu udah wajib, wajib. wajib hukumnya. Kalau nggak suka mendingan nggak usah join. Oh iya betul. Untuk kedua itu mau ikut kegiatan charity karena Oke. capek, nggak bohong, Dan ini benar-benar free ya, nggak ada benefit apapun Nggak buat ada. personal ya, betul. nggak ada benefit, justru malah kita expenses banyak ya. Materi dan tenaga ya. Ya, materi dan tenaga. Dan terakhir ketiga itu yang paling penting sebenarnya juga adalah mesti punya kostum. Harus Karena punya ini costuming community. Oke. Kostum itu maksudnya full kostum Om? Nggak cuma misalnya kepalanya aja. Enggak, harus full. Karena nggak, kepalanya aja deh, nggak punya kostum. Nggak bisa kalau kepalanya aja yang member. Jadi syarat jadi member tadi yang tadi Om Kevin sampaikan ya Om. Wajib punya kostum, terus juga ya tadi wajib menyukai Star Wars ya Om ya. Nah untuk chapter sendiri tadi yang saya tanyakan Om Kevin, itu gimana Om? Itu minimal di satu zone itu. Jadi let's say misalnya saya pick up yang paling gampang Bali deh misalnya Bali, ya. oke. Misalnya Bali mau bikin Bali Outpost. Harus ada 3 approved member di daerah situ. Dan dari situ mereka bisa nanti bikin form, mengisi form, mereka daftar ke headquarters di US. Betul. Jadi dari kita di Jakarta paling ngebantuin karena anggapan misalnya baru, ya kita bantuin mereka. Oke, gimana sih bikin kostum? Oke, di headquarter tuh siapa sih yang harus kalian kontak kalau mau bikin outpost? Langkah pertama kalau mau join itu adalah bikin kostum. Bikin kostum sesuai dengan standar. Itu ada di forumnya Rebel Legion. Oke. Lihat dari starwars.com, di situ ada under community ada Rebel Legion. Ke situ aja. Itu yang paling pertama. Setelah kira-kira komplit, submit fotonya. Submit foto, oke. Abis itu tinggal tunggu dari sana, balasan dari sana emailnya. Ya, kalau Oke. misalnya belum memadai, biasanya dikasih tahu, ini kurangnya di sini, ini kurangnya, ini tolong diperbaiki sampai approve. Ada tiap karakter kita kasih nama nanti. Jadi contohnya tapi ada kita pakai forum name kita. Jadi contohnya mungkin saya this is Kevin, ini kalau Vince ini Root Boy, ini Dennis Nas Goreng. Nas goreng. Kalau ini Om Vince, Om. Root Boy. Oh di belakang Om. Om lupa. Oh Root Boy. Root Boy, Mantap, karena mantap. Vince ini juga musisi reggae dia. Oh gitu. Wah keren Om. Oke, mungkin boleh Om Vince ceritain pengalaman, kan maaf nih Om. Om kan berbadan agak ini ya, agak langsing ya Om. Om Vince. Mungkin ada kesulitan nggak sih macam menggunakan apa namanya karakter gitu Om. Terus pengalaman-pengalaman menariknya apa boleh di-share Om? Apa ya? Can I say it in English? Like Boleh, boleh. well, my experience in costuming usually it's panas sekali ya. Panas ya. Yeah. Hot, oke. Yeah, it's hot, but you need to be patient as well. Yeah. 'Cause Okay. it's like normally you wait. A lot of people want to take your pictures, and then you also need to be ironically you need to be fit because you need to stand, sometimes you stand in the sun for like satu jam I think or 45 minute, Iya. and now I'm not fit. Menggunakan kostum apa Om Vince? Pilot juga. Pilot. Pilot. Oke. Yeah. We haven't trooped for like sudah lama kan? Like dua tahun before COVID. Muat sedikit yang kostum. Muat sedikit ya? Oh. Tapi yang pasti pengalamannya pakai kostum itu panas ya Om ya. Ya panas. Panas dan panas kadang-kadang sekali. juga harus meladeni atau melayani teman-teman atau adik-adik yang pada mau ayo foto-foto gitu, kadang-kadang itu juga ya. Kalau ada event harus ada apa itu? Yang what do you call it? Handler. Oh. Handler yang apa itu? Assistant. Oh, oke, ya kru lah ibaratnya. Kru yang itu lagi lihat yang berapa lama lagi, terus kalau terlalu rame. Ya. Pernah sampai pingsan nggak sih? Ada yang pernah sampai pingsan nggak sih Om? Pernah ada Car Free Day. Car Free Day? Oh iya. Car Free Day ya di Tapi FX Mall ya. Safil. Oh ya. Tadi yang terlalu panas ya. Terlalu iya karena kan di luar outdoor udah gitu Car Free Iya, Day pasti outdoor. panas banget lah. Nah Om bisa ceritain nih Om yang paling namanya paling keren Nas Goreng. Om ini kostum apa Om? Ini kita langsung kita bahas kostum gak apa Om Kevin ya? Ini Tusken Raider. Itu saya rakit sendiri. Boleh dekatkan mic Om? Itu saya rakit sendiri. Online aja sudah ada kriterianya. Bahan apa, ukurannya kurang lebih berapa. Kalau nggak sesuai sama yang standarnya,
mungkin kalau nanti nggak bisa, Oh, nggak di-approve. iya. Oke. Sebenarnya misalnya yang ini, yang waktu pertama saya kirim, mereka bilang kurang kotor, Kurang kotor, terlalu kayak terlalu bersih. Oke. sekarang udah kotor. Ya, Kelihatan kan? dibikin rusty ya. Iya. Itu- Berarti sama kotorannya di sini. Namanya Oke. weathering. Di weathering Weathering, di weathering. Iya. Oke. Nah, untuk ini Om, apa namanya masalah kostum kembali. Ini memang harus di-approve juga oleh Lucasfilm atau yang di US itu Om. HQ di US. Dari mereka kalau udah di-approve apa buktinya Om? Sebenarnya dari segi tektokannya ya, kita bisa lihat tuh pertama kali misalnya contoh saya bikin step by stepnya deh ya. Misalnya saya tertarik bikin kostum Tusken nih. Yang pertama saya lakukan pasti kalau misalnya di Indonesia belum ada, saya akan cari di forum official Rebel Legion. Jadi itu ada tuh thread-threadnya lengkap, semua karakter dipecah. Jadi akan ada forumnya ini. Dari situ nanti akan ada guide lengkap bahannya Ya, oke. ini untuk baju luar ini, baju dalam ini untuk ini pakai kulitnya gimana, ngikatnya dan lain-lain. Nah, itu akan ada. Dari situ kita akan bisa lihat di thread itu ada yang kita sebut namanya costume judge. Oke. Jadi Itu dia buat yang akan menilai nilai, kostum oke. kita akurat atau enggak. Nah, biasanya dari situ saya akan japri mereka. Saya japri, saya bilang, halo saya Kevin dari Indonesia, saya mau bikin kostum Tusken. Bisa nggak kamu bantuin saya? Saya akan kasih tahu, oke saya udah punya ini, saya lagi lakukan ini. Nanti dari mereka akan bantu. Caranya lo misalnya kamu beli bahan ini dari sini, kamu beli ininya dari sini, ini gini, mereka akan ngasih tahu. Dari situ baru kita mulai rakit. Setelah itu udah selesai, langsung approve, kita udah masuk dalam database membernya mereka. ada foto juga dengan lepas helm ya segala macam. Dan itu ada di forum Rebel Legion ada seksi khusus untuk mengirim foto-foto itu. Saya penasaran sama yang namanya custom judge tadi ya Om. Ya. Itu biasanya apakah dari Om Kevin sendiri jadi custom judge atau ada orang-orang khusus dari sana atau orang Indonesia yang memang profesinya seperti itu? Itu member. Jadi member yang emang bisa, yang aktif yang pasti. Yang Oke. aktif, biasanya standar kan yang aktif, yang suka bikin costuming. Biasanya itu contoh misalnya kita sekarang kan film Star Wars banyak yang baru nih. Ya. Jadi misalnya ada kostum baru, kita lagi bikin rame-rame nih. Karakternya sebelumnya belum ada, baru keluar. Nah, itu kan rame-rame research rame-rame sampai nanti ada dibilang kayak satu grup yang udah member-member yang udah mendekati hasil aslinya nih. Nah, dari Oke. situ biasanya mereka akan ditunjuk, mau nggak lo jadi judge untuk kostum ini. Dan kita di sini spirit teamwork itu benar-benar hebat ya. Jadi misalnya contohnya saya lagi bikin wearpack nih, Ya. wearpack pilot yang sebelumnya belum pernah dibikin. Saya akan share patternnya di forum. Ini lo bikinnya kayak gini, ini Oke. patternnya gini-gini, lo bisa download, lo ntar lo potong di sini, lo gini-gini, itu kita semua sharing, kita open. Wow. Jadi nggak ada information itu semua gampang bisa ditemukan, udah pasti. Oke. Jadi artinya saling berbagi juga ya ngomongin masalah cara teknis pembuatan sampai share bahan-bahannya juga ya Om ya. Betul. Nah, menarik nih masalah kostum lagi Om. Untuk pembuatan sendiri berapa lama biasa nih? Ini ada kostum bawahnya juga nggak sih Om? Badannya ada Om? Ada. Ada badannya. Ah. Nanti saya kirim foto-fotonya. Boleh Om, boleh Ah. nanti saya. Berapa kalau berapa lama Om? Ada 1 harian atau seminggu? Yang lama yang berkumpul yang piecesnya sih. Oh, terkumpul ininya materialnya ya, bahan-bahannya. Materialnya, yang bahan-bahannya. Oke. Berarti yang lama itu misalnya kita order di Singapura atau di US gitu ya. Itu yang lama nunggu itunya ya. Kalau untuk ngerakitnya sendiri cepat ya? Ya, kalau gak ada yang yang bahan yang mirip sini harus diimpor, harus Oh. dicari. Kayak yang dia punya yang Jawa, Iya Jawa itu. tetap yang monk's cloth, panggil namanya monk's cloth. Gak ada Iya, sini. Monk's Cloth. Oh, Itu enggak ada di. semua harus diimpor. Monk's Cloth di sini ada, tapi nggak ada yang warnanya itu. Iya, Oke. agak sulit. Oke. Seperti ini dibubut kan? You see and see this right? Iya, Yeah, this is custom. custom. Oh. Ini metal. Real Iya, iya. Dari Filipina. Dari Filipina. Saya pesan dari Filipina. Nah, kalau Bawahnya fiber dibikin sendiri sini. oke. Ada pengrajin khusus nggak sih Mas Kevin? Maksudnya pengrajin khusus kostum yang bekerja sama dengan teman-teman dari Rebel Legend itu mungkin? Kalau pengrajin khusus yang spesifik enggak, tapi kebetulan saya dulu kerja di film.
Oke. Jadi saya banyak kenalan teman-teman art yang bisa Teman-teman mensupport saya untuk membuat seperti ini. Prop seperti ini lah ya. Betul. Jadi saya bikin masternya, saya kebetulan ada 3D printer di rumah. Wah, enak. Ya Om. ini Jadi- contohnya dari Kevin. Oh iya. Jadi Oke. Kevin bisa bantu kalau misalnya untuk hal seperti itu. Oh jadi teman-teman yang mungkin mau bikin ya sama Om Kevin bisa dibantu untuk pembuatan bahan materialnya Om ya. Saya sebisa mungkin akan ngasih Tutorial ya. tutorial arahan deh. Iya. Kalau shopping saya akan kasih shopping list, tapi nggak semuanya saya akan bilang belanja dari saya, enggak. Oh iya iya. Saya akan iya, bilang iya. oke ini belanja semua dari sana. Yang saya bisa bikin ini. Kalau misal mau ada vendor lain ini. Kita nggak eksklusif kok. Ya, Jadi ya, saya menekankan nggak ada KKN ya. di Nggak ada antara ya. kita ya. Gitu karena Tapi ini pasti semua dibantu. hobi. Tapi Yang kita pasti bantu. Ya, atas dasar saya sih ngeliat di sini atas dasar komunitas ya. Benar-benar pure komunitas non profit artinya benar-benar nggak ada tujuan buat cari uang. Ini benar-benar kepuasan pribadi, passion ya Om ya. Betul ya Om ya. Nah, Om, kalau ngomongin masalah kostum tadi Om, cost yang dikeluarkan Om berapa Om? Boleh tahu nggak Om? Nah, Estimate terendah atau termahal Om? Yang mau jadi member jadi paham nih. no Jedi you need 8 meters of wools to make the outer So, rope. kayaknya yang paling murah yang pilot. No, paling murah officer. Officer dari New Trilogy. Ya, the bootsnya itu kurang lebih 200 US 200 US. Kalau diimpor. kalau diimpor. Ya. Nah, dari sini kita masih seharusnya di Indonesia banyak yang bisa bikin. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin antara kepuasan batin, of course kita bikin sendiri ya. Itu tuh lebih happy ya, ada kebanggaan Kepuasan, ya. ya. Tapi kalau kita ngomongin mau cepat jadi dan nggak mau ribet, nggak mau mahal, effortnya nggak mau banyak ya, udah ada orang yang bisa bikin di luar gitu contohnya. Oke, tapi Kayak contoh misalnya saya lagi bikin satu helm yang emang di dunia belum ada yang bikin gitu karena karakternya minor sekali. oke. Nah itu saya bekerja sama dengan salah satu orang di Indonesia. Nah itu as simple misalnya kita ngomong di sini kita lihat ada 4 nih. Dia bikinnya cuma 3. Nah itu dia ya attention to detailnya agak kurang gitu. Dan itu saya bisa mengerti karena sebelumnya nggak pernah ada yang seribet kita gitu. Oke. Gitu. Jadi dari segi cost bikin sendiri pasti lebih mahal, lebih susah karena banyak trial and error. Jadi banyak material yang terbuang. Jadi kostum yang paling murah mungkin tadi yang udah di-mention sama teman-teman itu officer itu mungkin hitungan saya Rupiah 7-8 jutaan rupiah 7 deh sampai 8 untuk juta jadi ya. sudah Kalau jadi satu kostum ya Om. sudah jadi satu kostum. Yang paling mahal Om? Mungkin kalau di Rebel Legion itu mungkin Wookiee ya. Wookiee yang terkenal Chewbacca itu mungkin bisa 100 juta. Wow. 100 juta. Iya, Chewbacca itu jadi dibikinnya itu pakai hair extension. Wah. Hair extension. Jadi kita bikin baju dari mesh, dari jala-jala, itu hair extensionnya jahitin satu-satu. Dan mereka udah punya bagan, jadi rambutnya ini hair extension apa, mereknya, warnanya apa, ditaruhnya di daerah mana aja. Wow, harus sedetail itu ya? Harus sedetail itu. Jadi mereka akan lay down semua patternnya. Kita harus sama karena dia udah benar-benar mesti plek-ketiplek nih. Kalau di sini ada itemnya dikit ya harus ada. Semua orang bisa bikin, bahkan kita di sini pun bisa. Cuman saya nggak menyarankan bikin Chewbacca di Indonesia. Kenapa? Karena panas. Oke. Yap. Gitu. Dan rambutnya kalau di sini kan lembab ya, gampang Ya. jamuran nanti rambutnya. Gitu. Di Singapura ada tapi nggak resmi. Ada satu. Filipina siapa yang punya ya? Ada ya? Di sini juga yang nggak resmi sih ada kalau nggak resmi. Tapi yang resmi ada Om di sini Om. Yang Nggak ada yang resmi. Nggak ada karena dari segi kos ya. Dari segi kos kita mungkin 100 juta dapat mobil kalau di sini soalnya kan ya. Gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang gila-gila. Bahkan ada saya menyimpang dikit dari Rebel Legion ada namanya Astromech Builder. Oke. Astromech Builder itu juga komunitas resmi yang diakui oleh Lucasfilm dan Disney. Mereka spesialisasi bikin robot. Droid. Iya. Droid, bikin droid yang persis kayak di film. Ada R2D2, ada BB-8 dan lain-lain, dan itu persis plek-ketiplek kayak di film. Nah itu lebih gila lagi. Saya nanya berapa nih? Ya 200 juta lah. Berarti memang apa ya? Totalitas lah bentuknya Om ya. Kalau boleh tahu Om, kepuasan tersendirinya Om ya, mempunyai kostum-kostum seperti ini seperti apa Om? Bisa diceritain nggak sih Om? Kadang jujur ya, kayak saya mikir gini, ini bikin begini segini ribet, terus mahal gitu ya. Itu apa sih yang dirasain gitu Om? Apa kepuasan yang bisa diceritain? Mungkin agak klise ya, tapi saya paling ngerasa bahagia kalau lagi
make dan anak-anak happy ngeliat kita. Itu yang emang tujuan utama kita ya. Ya itu tadi Bikin bahagia orang ya. yang kita mengunjungi rumah sakit, lihat anak-anak bisa menghibur, itu kan kepuasan batin. Satu lagi adalah mungkin ada orang-orang yang suka koleksi action figure, ya kan? Oh iya Action betul. figure ya. Betul action figure. Tadi ada action figure kalau nggak salah. Iya ada Darth Iya. Vader kayak gini modelnya nih. Nah, iya. Action figure. Langkah berikutnya adalah menjadi action figure itu. Oh gitu. Iya. jadi secara karakter pun memang harus didalamin juga ya Om Eci. Iya betul. Jadi ini ada action figure. Terus kenapa nggak kita jadi action figure itu? Dengan menggunakan kostum kita, kalau kita lihat fotonya kan, tadi ada yang ketipu kan? Sangka ini action figure ternyata orang. Oh iya. Oke. Nah kalau Om gimana Om Vince? I think in the making of the costume, you spend time with your friends. It's a good weekend to spend with friends, and it's a challenge to always match the quality. But in the end, if you're able to do it, and it's just us now. Without costume, we're nobody. Kalau sudah pakai costume, you represent something bigger. Yung the world of Star Wars, and then you visit kids in the hospital, and then you don't know how long, like especially cancer kids, you don't know how long they will live, and they see you. They don't see you as Kevin or Dennis, Vince, or Madesi. They see you as a pilot, Yeah. a pilot. They see you as a hero, Iya. and then you become a hero to them. And when they're happy to see Star Wars, because they're not able to go out of the hospital, or they're just in the orphanage or something like that. But after we take off the costume, we're normal lagi. Yeah. Keren banget sih pastinya. Artinya benar-benar bermanfaat ya Om. Lu bikin sesuatu maksimal, nyenengin orang, bikin happy orang, charity buat gue sih keren banget sih ini. Artinya komunitas ini apa ya? Bukan cuman sekedar kepuasan sendiri, tapi juga buat membahagiakan orang lain, itu keren banget sih. Nah kalau dari Om Dennis tadi boleh cerita sedikit Om. Apa sih Om? Ceritanya Pak Vince. My personal experience, ada anak kecil kanker, saya pakai pilot, waktu dia senang, lihat kan, karakter dari film, Oke. yan, and dia langsung bilang ke saya, Om, I want to get well because I want to join you. Waktu dia bilang tuh, saya mulai nangis. Langsung nangis ya? Vince, sini dulu. Saya mau ke belakang. Wah. Ini saya dengarnya juga terharu banget sih Om. Artinya benar-benar membawa semangat juga buat si adik tadi ya. Setelah melihat kostumnya Om Vince, terus dia bisa menyampaikan ke Om Dennis. Ini bukti real dari manfaat. Ya kita ngomongin kostum ini bukan cuma sekedar mainan. Mungkin kalau orang luar lihatnya Om Eci ya, cuma main-mainan, tapi ternyata membawa manfaat gitu loh, membawa manfaat buat orang banyak. Event-event apa aja yang udah pernah diikuti oleh teman-teman dari Rebel Legion? Kalau event yang resmi itu biasanya kita ngomongin event yang besar ya. Event yang besar itu biasanya event resmi dari Disney, contohnya seperti launching film. Oke. Jadi itu dari zamannya Force Awakens, lalu Rogue One, lalu Last Jedi, Solo, terus terakhir Rise of the Skywalker. Itu pasti kita yang diundang. Jadi pas itu benar-benar Om ya, maksudnya bukan orang bayaran yang dibayar oleh IO buat premier film itu bukan? Bukan, itu semua teman-teman. Jadi semua teman-teman berkostum. Biasanya ada beberapa kasus kalau misalnya di Indonesia nggak ada kostum yang dari film baru, yang misalnya dibutuhkan, akan diterbangin dari luar negeri. Diterbangin artinya dipinjamkan. Orangnya datang, kita nggak meminjamkan kostum kita ke orang lain karena itu kita bikinnya penuh darah dan keringat soalnya. Contoh paling gampang pas premier Rogue One itu ada karakter baru yang namanya Shore Trooper. Nah itu didatangkan langsung dua teman kita dari Filipina. Karena mereka sudah punya kostumnya dan sudah di-approve oleh headquarters. Jadi untuk mempromosikan si Rogue One itu mereka datang kemari. Berarti memang orang dan kostumnya ya, bukan hanya kostumnya aja yang dikirim maksudnya. Betul. Ya, karena saya pikir
orangnya dari Indonesia, kostumnya dari sana dikirim. Oh enggak seperti itu ya? Jadi member juga tapi dari negara lain. Oke. Kenapa kita nggak bisa meminjamkan kostum? Karena kostum kita itu semuanya custom fit. Sudah memang udah Ukuran badan kita. Iya, Jadi iya. contoh misalnya wear pack, kita nggak bisa pakai wear pack misalnya gombrong. Jadi itu harus sesuai badan kita. Jadi biasa diukur benar-benar sama tukang jahitnya, sama tailornya ya. Kita kasih ukuran dan akan jadinya badan kita. Oke. Gitu. Nah jadi di luar dari itu event lagi ada Comic Con. Comic Con ya. itu dan Comic Con itu menariknya kan kita ngomongin Comic Con itu worldwide ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong yang di Asia Tenggara aja ada Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina ada event juga dan biasa itu kita saling support sama teman-teman luar negeri. Indonesia ada Comic Con kita akan bilang nih Indonesia Comic Con tanggal segini sampai segini datang dong, berapa orang bisa datang. Mereka dari Singapura datang, dari Thailand datang, dari Filipina datang. Terus nanti gantian di Filipina ada event, kita ada event ini, dari Indonesia pun datang, dari Singapura datang rame-rame. Jadi dengan gitu secara regional tuh kita kayak punya keluarga. Nah ini saya udah ngalamin bahkan sejauh-jauhnya sampai saya pernah ke Eropa. Saya message di Facebook, gue mau datang nih ke kota ini. Ada yang mau ketemuan nggak ngebir? Oke, gue bisa, ayo. Orang yang sebelumnya nggak pernah ketemu bisa datang ketemuan, tukeran patch, tukeran stiker, tukeran gitu, ngobrol aja kayak keluarga. Bahkan sampai ada beberapa yang bisa, gue perlu tempat tinggal nih. Di sini gue mau ke sini seminggu. Oh kita cariin deh member kita siapa yang bisa lo numpangin. Wow. Numpang. Artinya benar-benar ya berkomunitas ini dengan adanya komunitas ini malah nambah temen ya, bahkan di seluruh dunia ya Om ya. Banget. Seluruh dunia. Banyak banget. Ini salah satu manfaat kita berkomunitas juga ya Om ya. Sekarang mau nanya nih Om, koleksi pribadinya Om. Kalau boleh tahu masing-masing punya koleksi pribadi apa aja sih Om yang dipunya? Terus kalau boleh tahu yang paling mahal yang apa Om? Om Kevin, gimana Om? Saya koleksi pribadi jujur di luar dari kostum dan DVD ya itu hampir nggak ada karena budget saya semua saya alokasikan ke kostum. Oke. Jadi jujur di rumah juga udah dikomplain sama ibu saya karena kostumnya udah di mana-mana. Oke. Berarti lebih ke kostum aja ya Om ya? Lebih ke kostum karena buat saya lebih seru ya. Maksudnya idealnya tuh saya bisa taruhin di manekin satu-satu semua saya pajang. Iya. Jadi kalau saya ngomong punya mindset ngapain saya beli yang 1/6 kalau saya bisa beli yang 1:1 gitu. Wah keren. Gitu tapi itu sih kalau koleksi tapi teman-teman ini koleksinya gokil-gokil Gila-gila ya. semua. Gokil-gokil. Biasanya kalau apa namanya fans atau pecinta atau komunitas gitu ya ngelihat barang-barang yang berhubungan sama Star Wars tuh pengen dibeli terus. Kalau Om Kevin gimana? Apapun misalnya figur atau ada klasifikasi gue nggak mau beli kalau yang ini. Kalau ngomongin dalam bahasa Inggris ya, the heart is willing tapi the wallet is crying. Nih Bang, di note gede nih Bang. Iya. Ini di bold nih. Dan untuk beberapa teman-teman kita yang kurang beruntung ya dalam artian mempunyai istri itu juga susah untuk meyakinkan Ini bahaya pasangan. nih, kurang beruntung mempunyai istri dalam kurungnya. Jadi itu untuk meyakinkan Menteri Keuangan Menteri ya Keuangan, oke. bahwa ini berfaedah loh beli gini tuh susah. Padahal investasi Om. Iya gak sih? Oh, Itu alasan kita. Contoh saya buku komik Star Wars tuh saya beli karena kan baru keluar gitu kan. Iya. Dan saya berpikir oke, kalau komik-komik yang barunya misalnya kayak New Republic ya mungkin 10 tahun lagi 20 tahun lagi saat anak-anak saya mau kuliah gitu harganya udah Betul. dari saya beli cuman 100.000 mungkin jadi $2.000 harapannya gitu ya. Iya. Jadi gitu ya nggak langsung ini apa namanya melek mata tiba-tiba ada ambil enggak ya? Tadi ngomongin isi dompet lagi Om. Iya kecuali pas episode 7 keluar ya. Episode 7 keluar mungkin saya agak kalah. Kita semua mungkin agak kalap ya bukan ya. cuma saya karena itu kan pertama kali keluar dari belasan tahun ya. Jadi dan itu dulu gila sih, maksudnya gila itu as simple as Aqua ngeluarin botol Star Wars, botol minum Aqua Star Wars isinya cuma air. Iya. Itu kita beli lengkap semuanya, bisa sampai 2 lusin. Dipajang di rumah ada. Dipajang di rumah. Oke. Cuman botol aqua doang. Iya. Iya, udah cuman kayak gitu dan ya sebego itu gitu, sebodoh tapi ya kita kangen gitu karena sebelumnya itu udah segitu lamanya nggak ada Star Wars lagi dan ini keluar yang baru dan apapun yang berhubungan sama itu udah pengennya dipunyain aja ya Om ya. Ya di luar dari itu mungkin Lego ya kalau kita ngomongin yang koleksi yang paling investasi. Kalau kita ngomongin karena investment Lego. Oke. Lego tapi ya makanya beberapa teman-teman juga beli Lego belum tentu dibuka, belum tentu dirakit.
malah sayang ya Om. Ning Eh, pengennya masih belum di unboxing lah ya, pengennya Betul, Real masih gitu ya. brand new inbox. Jadi Ya. diamin 10-20 tahun. jadi Betul. Jadi uang yang itu- lebih besar lagi. Kalau yang punya duit biasa dia beli 2. Beli 2 ya, buat satu di- dirakit, satu buat disimpan. Oke. Kalau yang lebih nggak punya duit, saya nggak menyarankan ini ya, tapi belinya lepin. Nggak Iya. menyarankan ya, tapi ya apa mau dikata kita realistik ya dengan Iya, betul, situasi rekening ya. Boleh Om Eci mungkin atau Om Vince dulu Vince. untuk koleksi Om? Ya, koleksi like mainan, toys. Yes, Toys. betul. Tapi saya takut taruh di rumah. Saya ada anak-anak kecil. Heeh. So semua koleksi saya sudah pindah di kantor. Oke, nggak ada yang ditaruh di rumah ya? Atau Di takut kantor. ketahuan juga Om? Iya, langsung buka semuanya. So, sayang sekali. Apa yang paling mahal Om? Kalau boleh tahu Om Vince, koleksi Om Vince di kantor. Apa itu? Yang six figure? Berapa? One six Satu figure. banding. Hot Hot toys? Heeh. Hot toys. Oke. What is it? The hot toys. Thai pilot. Oke. Ada juga yang model. What brands are those? Yung Bandai models semuanya. Kalau Om Vince sama juga dengan Om Kevin. Maksudnya kalau ngeliat barang-barang yang berhubungan sama Star Wars pengennya dibeli terus atau enggak? Enggak. Enggak ya. Berarti Pengen sesuai sih, apa? pengen itu pasti. You have to choose your addiction. Ya. Oh, Ya, saya mau oke. yang kostum saja. Oke. Logiknya sama-sama saya. Polisinya kan. Ya. Misalnya saya udah punya Tusken, saya punya pilot. Saya nggak mau pengen beli Kylo Ren. Saya nggak mau beli Oh. Darth Vader. Oke. Saya tetap Ya, beli ya. Tusken aja kalau mainan Tusken. Oke, jadi Atau mainan pilot. oke. So ada limit juga kan. Ya. Betul. Kalau enggak Aduh. Bisa bullet crying. Ya. Ya artinya kalau di diecast tuh ada fokusan Om. Jadi ada fokusannya ya Om ya. Fokus Iya. saja. Bahwa fokusannya apa itu aja, pokoknya yang lainnya enggak gitu ya. Oke. Bleeding. Oh. But kalau istri saya nonton, no toys. No toys, no enggak ada. no No toys. toys. Sorry. Yeah. I'm good boy. Ya, tolong diblok dulu istrinya. Kalau Om Dennis apa Om koleksinya Om? Iya, figur-figur kayak gini tapi Tusken atau pilot yang Lego kecil. Mungkin kebanyakannya duitnya ke kostum aja kan. Ya. Oh, lebih banyak kan buat di kostum aja ya. Oke, istri saya, I love you. Ya, Tenang aja. Pokoknya tenang. enggak beli macam-macam. No toys, no toys. Only costume. Good boy. Good boys. Katanya Kalau- di ba? Happy wife, happy life. Kalau Om Eci, Kalau saya kebetulan favorit karakter di Star Wars itu Darth Vader. Jadi Darth Vader. lebih ke semua macam apa ya figur Darth Vader. Darth Vader ya. Nah, yang paling mahal itu adalah sama Hot Toys, tapi yang 1:4. 1:4. Oh, lumayan besar. Besar dong. Iya. Kalau nggak salah sekitar berapa ya? 80 cm apa? Iya, 80 cm tingginya. Wow. Dan Oke. sama juga dengan figur-figur yang saya punya kostumnya. Kayak Jawa dan itu aja. Kostum Yang juga- lainnya enggak. Kostum juga koleksi Om Eci. Kostum juga. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada teman-teman yang mau bergabung atau ada pihak yang mau bekerja sama dengan teman-teman dari Rebel Legion, itu gimana Om Kevin? Saya mulai dari yang mau bekerja sama dulu ya. Boleh silakan. Kita welcome sama semua, apapun acaranya itu. Bahkan dulu pun pernah didatengin untuk acara ulang tahun anak. Acara ulang tahun anak. Tetapi kita mewajibkan si orang tua itu untuk melakukan donasi ke satu yayasan yang mereka pilih atau yang kita pilih. Jadi mereka harus, kita nggak dibayar, kita datang free. Tapi Oke. mereka harus nyumbang dan mereka harus membuktikan mereka udah nyumbang. Apakah itu mau ke animal shelter, apakah itu mau ke yayasan kanker, itu mereka harus lakukan. Karena tujuan kita ya
kita kan fundraising ya. Jadi Ya. apapun yang kita lakukan, apakah kita lagi nyari sumbangan di mall, nyari sumbangan pinggir jalan, nyari sumbangan di rumah orang jadi mengisi acara ulang tahun, is the same. Yang penting harus bikin sumbangan. Oke. Tujuan charity-nya harus tercapai. Betul. Dan kalau untuk brand, kita nggak boleh foto sama brand. Kita nggak bisa mengendorse brand. Oke. Karena Star Wars dan karakter semua itu adalah milik Disney. Itu Jadi, intellectual property ya, Disney. Kalau mau ada brand yang foto sama kita, hanya boleh brand yang sudah membeli license. Oke. Jadi kalau misalnya udah ya kita ngomong misalnya Hasbro atau apa yang memang udah punya Sudah ada, izin ya. gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya contoh ada brand makanan datang, gue mau sumbang makanan, tapi ntar lo foto ya bawa box. Oh, nggak boleh. nggak ada ya, nggak ada. Secara ini. resmi nggak boleh gitu. Oke. Jadi kalaupun foto yang kita ada, biasanya brandnya itu kita akan tutupin. Tapi kita akan mention karena untuk mereka kan butuh untuk reporting. Misalnya kita ngomong berarti kan company untuk CSR. Ya. Kita akan bilang oke nih kita dapat sumbangan mainan dari Kid Station. Terima kasih banyak sudah kita donasikan ke misalnya ke panti asuhan atau ke anak-anak di rumah sakit. Oke. Tapi kita nggak boleh foto dengan brand. Itu ibaratnya udah aturannya nggak boleh foto dengan brand manapun kecuali yang sudah license ya. Betul. Dari kita ya either misalkan beberapa orang udah punya gue biasa nih nyumbang tiap bulan ke sini nih. Nah Oke. atau misalnya mereka gue nggak tahu mau nyumbang kemana. Oke kita ada beberapa list yang pernah kita kerjasama dan menurut kita ini adalah yayasannya bagus. Boleh silahkan langsung ke sana. Kalau mau bergabung Om? Kalau mau bergabung bisa cari kita di Facebook kita ada Nusantara Outpost, Nusantara Rebellion Outpost, Nusantara oke. Outpost. Ya. Itu tinggal kontak kita aja. Nanti pasti akan kita arahkan ke jalan yang benar ya tentunya. Jalan yang betul, ya betul. Jalan-jalan yang betul sesat. sebagai orang-orang baik ya, maksudnya the Ya. good guys, bukan the bad Very good, guys. Balik lagi tadi untuk join biasanya entry barrier-nya yang paling susah adalah di harga. Nah, tapi saya harus menekankan, misalnya kita ngomong oke, misalnya ada orang bilang saya mau jadi Chewbacca. Oke. Saya akan bilang oke, Chewbacca itu 100 juta. Tapi nggak usah langsung beli 100 juta. Cicil aja dulu. Misalnya beli engrangnya dulu buat kakinya misalnya $200. Beli aja dulu terus nabung lagi. Ya, Terus habis itu bikin dulu deh bajunya yang dari jala-jalanya nih, misalnya itu $200 lagi. Oke. Diamin dulu karena nggak mesti dalam seminggu jadi gitu. Ada beberapa teman-teman kita yang satu kostum bisa 2 tahun, 3 tahun. Betul. Karena mereka belinya parsial. Jadi misalnya seperti ini untuk X-Wing Pilot itu kan partnya banyak, ada helm, ada boots, ada sarung tangan, ada chest box, sabuk. Dan itu mereka bisa paling simpel misalnya oke gue mau jadi X-Wing Pilot. Yang paling keren apa ya? Gue beli helm dulu deh, bisa dipajang Ya, di rumah. ya. Helm $250 misalnya plus shipping jadi 300-an kurang lebih or something like that. Nah, habis itu mereka nabung 6 bulan, 7 bulan. Oke, mau beli boots dulu deh di mana ya yang bagus. Oke. Nah, jadi pelan-pelan tuh akan kita arahin. Justru kita nggak pernah menyarankan orang untuk buru-buru. Oke. Karena ini investasinya besar. Jadi jangan sampai nyesel. Gitu karena untuk vendor pun itu kita pasti kita vetting dulu kan. Kita lihat dulu nih mana vendornya yang bener, yang emang barangnya kualitasnya bagus. Oke. Karena ada beberapa orang misalnya mau join akan bilang, "Oh, gue udah beli nih dari vendor ini." Nah, orang yang udah jadi member udah tahu nih jelek barangnya. Oke, misalnya harganya setengahnya dari harga kita. Oke, selamat datang nih buat Om Hilmi namanya betul ya Om? Ya Om, boleh kenalan dulu Om Hilmi. Sana? Ini? Kesana, Om? Sana. Oke. Halo, nama saya Hilmi. Oke, di Rebel ini karakter saya Ben Solo. Oke, Ben Atau Solo. kalau di karakter dark side-nya itu dari Kylo Ren asalnya. Oh ya, oke. Jadi dia berpindah, akhirnya dia sadar oh, ternyata Iya. Bad good. Oke. Ben Solo ini yang baik hatinya gitu. Oh ini yang baik. Nih Betul. ibaratnya tapi pertama kali komunitas tetap masuk di Rebel Legion atau yang jahatnya Om? Jahat Pertama. dulu. Dari jahat dulu gitu semuanya. Akhirnya dapat jalan yang lurus, jalan yang baik, pindah. Kita melihat cahaya. You see the light. Seru. Dapat hidayah lah ya. Nih sebenarnya tadi kita udah ngobrol banyak Om Hilmi, Iya, tapi nggak mohon maaf apa-apa. juga sebelumnya saya telat. Nggak apa-apa Om Hilmi. Nih, tapi saya menarik nih, baru ngeliat jersey-nya nih Om. Ini tadi ada cerita menarik nih masalah jersey ya tadi Om Kevin ya. Untuk jersey sendiri, ini memang nggak bisa sembarang orang dapat. Misalnya saya nih, Om, saya bikin dong Om gitu. Tiba-tiba, itu gimana tuh Om?
Katanya tadi ada ritual khusus katanya. Kalau untuk ini hanya untuk member. Hanya untuk hanya member. untuk member atau kalau misalnya ada kita bilangnya rekrut. Oke. Rekrut kita yang rekrut itu biasanya untuk sebelum mereka join mereka kan udah ngobrol nih sama kita. Gue mau bikin ini. Oke, ya udah lu datang aja dulu, lu lihat-lihat dulu. Kita kalau lagi event gimana sih? Oke. Jadi mereka akan datang itu yang dibilang tadi sebagai handler kru. Jadi mereka akan bantuin kita pakai kostum, mereka akan bantuin kita kalau misal lagi rame akan misi-misi atau ngasih tahu atau bawain air. Iya, iya. Nah, itu kita akan kasih kaos, tapi nggak ada nama. Oke. Gitu. Jadi di belakangnya ini masih kosong, Polosan lah ya. polosan. Jadi hanya akan dapat nama kalau udah jadi member. Oke. Jadi sebelum mereka jadi member, mereka udah mengalami apa yang harus kita lakukan dalam event-event. Oke. Ada Pengalaman. ibaratnya nggak bisa sembarangan orang dapat lah ya Om ya. Betul. Nah, ini menarik juga nih saya lihat tadi di jersey-jerseynya ada beberapa yang ada perbedaan ya. Nah, tadi ngomong struktural nih Om. Ini udah kita ngobrol panjang, secara strukturalnya belum nih. Ini saya lihat di sini ada commanding officer. Ini boleh diceritain Om sebagai apa? Sebagai secara struktural ya, Om Kevin. Ini kebetulan kaos lama ya generasi pertama. Sekarang udah generasi kedua. Jadi kebetulan saya yang pertama kali ngedaftarin Nusantara Outpost ke headquarter. Aduh. Bersama dengan Dennis dan Vince. Om Dennis dan Om Jadi Vince. kita gimana ya di OG yang bilang dan yang mendaftarkan itu mau nggak mau jadi commanding officer. Iya, iya. Tidak ada pilihan lain. Ya. Dan sebagai commanding officer saya akhirnya mempunyai hak untuk menjebloskan Dennis sebagai executive officer saya. Oke. Gitu dan tidak ada pilihan lain. Jadi ya kita joke-nya it's not by choice ya. Tapi ya terus lalu Mah Desi ini XO generasi kedua. XO, oke. XO generasi kedua. XO CO itu berarti commanding officer itu di satu outpost atau base. Itu yang paling atas nomor satunya. Di bawahnya itu ada executive officer. Lalu ada PR officer, recruitment officer dan lain-lain. Memang terstruktur ya maksudnya sudah. Ada strukturnya lengkap gitu. Jadi di sini kalau misalnya terlihat di sini ada tulisannya command team. Iya, Command team itu berarti emang yang ngurusin si outpost ini gitu. Kalau outpost itu kecil ya dari 1 sampai 24 itu dibilang outpost, dari 25 ke atas berubah jadi base. Oke. Gitu. Jadi strukturnya seperti itu dan sekarang Mah Desi sudah menjadi commanding officer di Nusantara Outpost. Ya, Saya- baru berganti bulan lalu ya kira-kira. Ulasan baru. Sementara executive officernya adalah Vince. Oh jadi Om Kevin. Jadi pergantiannya berapa tahun sekali Dan jadi PR officer. Tergantung langsung penunjukan nih kayaknya, langsung penunjukan. pergantiannya Iya. itu tergantung ini kita sambil bercanda ya. Enggak apa-apa. Seberapa kuatnya aja. Seberapa kuat dia menanggung beban ya? Kenapa saya ngomong seberapa kuatnya? Karena kita sebagai CEO, setiap kali ada event, kita harus keluar ketemu sama orang-orangnya itu. Misalnya kita mau event dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Otomatis saya harus ketemu sama mereka. Dan itu biasanya jam kantor. Dan sekali lagi kan kita semua ini charity, kita nggak dibayar. Jadi kita benar-benar ya effortnya tuh harus besar gitu. Makanya jadi Setuju. ya yang jadi CEO itu ya siapa yang mau berbakti, memberikan Waktunya. waktu dan effort gitu Ya. semua dan Tapi resminya sih ada election setiap setahun sekali ya. betul setahun sekali. Nah jadi tiap tahun itu CEO-nya akan bilang nih, oke, gue mau turun, yang ganti nanti ini. Penunjukan tuh. Tergantung seberapa besar karena berhubung kita nih Rebel Legion isinya orang-orang baik ya. Jadi kekeluargaan banget. Iya. Tinggal nanya, gue mau turun siapa yang mau naik? Nggak Gak ada yang mau. selama 3 tahun nggak ada yang mau naik. Sampai akhirnya saya bilang, gue mesti turun. Mah Desi ya. Iya. Ya udah deh. Nah, Mah Desi terus Vince lo jadi EXO ya. Ya udah deh. Gitu. Tapi secara resminya by system di HQ mereka akan 1 bulan dalam 1 tahun itu ada pemilu.
Oke. Ada pemilu yang formal. Jadi kalau misalnya kita ngomongin base-nya udah besar deh, misalnya kayak di Singapura atau di mana yang isinya udah puluhan orang, itu biasa mereka akan bilang, "Oke, gue mau jadi kandidat. Gue mau jadi kandidat." Terus nanti mereka akan ditanya, biasanya akan bikin penjelasan ya. Jadi dibikinin di forum negara, akan dibikinin satu thread masing-masing. Mah Desi, Dennis, Vince. Mereka akan posting di situ. Gue mau bawa kemana outpost ini? Program Oke. masing-masing calon bikin program selama setahun dan mereka akan mengkampanyekan program masing-masing untuk menarik simpati dari pemilih. Oke. Voting. Nah iya sama. Berarti dari si apa yang di US itu dia mengumpulkan semua yang di seluruh negara untuk presentasi programnya. Akan dibikinin di forumnya udah ada threadnya aja disimpan. Jadi ada yang namanya web team kan. Web team itu yang untuk ngurusin si segala websitenya si Rebel Legion. Jadi di forum itu mereka akan ngasih tahu nih, oke, dari sebagai CEO akan bilang di Indonesia nanti akan ada 2 calon misalnya atau 3 calon. Nah nanti dari headquarter akan bikinin subforumnya untuk calon-calon itu. Jadi internal masing-masing negara, masing-masing base atau outpost. Oke, berarti secara integrated dengan yang di US sana, tugas dari CEO sendiri apa? Komunikasinya dengan mereka? Tugas dari CEO sih sebenarnya nggak jauh beda sama OB ya. Kerjaannya disuruh-suruh. Gitu. Jadi kita biasa tuh kalau di Indonesianya berarti kita harus ketemu tiap kali ada event kita yang ngurusin, udah pasti PIC-nya kita. Misalnya membernya udah banyak, kita mesti bikin roster siapa aja nih hari ini Mbak Desi jam segini apa jam segini, ini jam segini apa jam segini. Oke. Kita ngurusin itu semua, terus kita harus ngurusin logistik juga in a way. Tapi nanti kan dibagi-bagi sama teman-teman. Tapi yang paling besar biasanya itu kita harus ketemuan dengan panitia. Di luar dari itu kita komunikasi antar negara juga. Oke, Ya. buat ngejalin ini itu ya perlu hubungan dijelasin, baik. kalau di Outpost kan ada CEO sendiri. Ya. Untuk di Legion secara global ada namanya LCO, Legion Commanding Officer, betul. Dia yang mengorganisir semua CEO dari beberapa negara. Kita bertanggung jawab ke LCO. Dan dia ada XO-nya lagi, ada kepengurusannya lagi untuk tingkat internasional. Tadi teman kita udah sharing semua, ngobrol-ngobrol pengalamannya Om pakai kostum Om. Mungkin ada pengalaman menarik, mungkin kekecilan atau kepanasan gitu Om. Kebetulan untuk ya itu problemnya kekecilan sih sebetulnya, kebanyakannya kekecilan dirubah terlalu banyak, akhirnya kita rubah lagi, ya itu yang bikin jadi makin lama kostumnya kalau saya pribadi. Iya. Itu saya boleh komentarin. Boleh. Itu waktu dia kekecilan, dia workout sampai badannya masuk ke dalam Wah. kostum yang Iya. yang kekecilan itu. Wah keren dong, pengorbanannya itu patut diacungi jempol itu. Jadi waktu itu saya menurunkan 5 kilo. 5 kilo itu waktu itu event apa tuh Om Hilmi? Sampai Apa ya bela-belain waktu itu itu. Terakhir sebelum Covid ya. Waktu itu apa sih? Oh iya. Sebelum Covid Itu ya. ada di Rise of Skywalker. Hah? Iya kan yang kita Oh iya, ke iya, fix film. episode 9. Oke. Ya. Ya itu. Itu Paling- bela-belain nurunin badan tuh Om. Iya. Oh iya, kebetulan kan saya brewok biasanya. Ya bewokan, heeh. Cuman karena karakter ini dia plontos, ya mau nggak mau saya saving. Mau nggak mau ya. Iya. Tuh harus ikhlas juga tuh Om. Ternyata banyak banget effortnya banyak ya Om ya. Ibaratnya Banyak. mengorbankan Iya. Demi akhirnya demi ya. 5 tahun saya itu maksudnya Brewok, brewok. heeh. Dan juga kebetulan saat itu juga saya jadi Aquaman. Saya korbankan Aquaman, saya saving demi Ben Solo. Perasaannya apa sih Om Hilmi menjadi karakter atau tergabung di Rebel Oh, udah pasti Legend sendiri? senang sekali. Senang sekali. Senang sekali karena kan untuk mendapatkan kostum dan di approve itu, ya itu suatu apa ya, bisa dibilang perjuangannya di situ. Begitu berhasil dan akhirnya di approve, ya Itu udah kepuasan udah sendiri ya Om ya. kepuasan, betul. Terus tadi kan saya tanya juga teman-teman, itu ternyata visi misinya ini sangat mulia banget gitu loh. Charity di situ. Artinya bukan kita ngomongin kepentingan pribadi ya,
buat cari profit nggak ada nih. Ini saya lihat di sini malah tulusnya tuh ya udah gue suka, gue bikin, gue bisa kasih manfaat ke orang lain. Nah, Betul, itu betul. dirasain juga gak sih sama Om Hilmi? Sangat dirasa. Iya. Betul. Pernah. Berarti pas kegiatan di rumah sakit datang juga Om? Datang waktu itu Datang juga? Iya. Yang mana ya waktu itu kita? Datang juga, tapi maksudnya Siloam, oh iya Siloam datang juga, betul. Kebetulan untuk gabung dengan Rebel sendiri itu saya terbilang baru Barunya berapa tahun nih? Kira-kira udah 10 tahun lagi. Baru setahun setengah. Setahun ya. setahun ya. Iya, pas pertengahan COVID itu enggak sesudah sedang COVID tahun lalu lah. Pas mulai COVID Pas mulai lah. COVID, Iya. ya. Dengan memerankan si karakternya itu ya secara pribadi senang sekali sih. Senang ya. Senang. Itu aja sih. Saya maksudnya digambarkan dengan senangnya ya senang Iya ya. sekali. Susah untuk Susah dikatakan ya, ya. betul ya. Pokoknya senang lah. Tadi sindiran nih koleksian Om. Koleksian Om Hilmi sendiri Koleksi apa? koleksi. oh takut kebuka Koleksi. ya. Ya koleksinya koleksi Kylo Ren ya terutama si Kylo Ren sih sekarang. Semua yang berhubungan sama itu. Kylo Ren iya, yang berhubungan dengan Kylo Ren. Ada berapa banyak Dan Om? band solo. Berapa banyak? Ya baru satu lemari sih untuk Kylo Wah. Ren. Kalau ngomongin sedikit sensitif, spend uang buat koleksi itu berapa Om? Spend. Iya. Oh, jangan. Betul. Bingung Jangan ini, soalnya. ini terlalu ngebuka. Ini bisa ribut nanti. Bingung. Iya. Kostumnya aja udah ribut. Mahal kan? Betul. Buat kostumnya aja udah. Berapa macam bahan? Kylo. Untuk Kylo Ren. Kylo udah 4 layer. 4 layer. Itu berapa harganya berarti ya? Boleh. Udah, nggak usah Ya, pokoknya dibilang. lumayan lah. Sensor ya. Lumayan. Di Japri aja nanti langsung. ya. Dijawabin nanti ya. Last statement mungkin ya Om Kevin sebagai CEO. Pertama-tama kita thank you banget diundang kemari. Kita happy banget nih. Kita tadi disuguhi makanan, minuman. Kita Ya, sama-sama, appreciate Om. banget. Statement dari kita adalah kita selalu mencari teman-teman baru. Kita butuh ya secara gamblangnya we need fresh blood ya. Karena event ini kan kalau lagi banyak dan ini semua event charity ya. Jadi nggak semua orang akan selalu bisa hadir. Jadi kadang-kadang eventnya ada undangannya pas weekday, pas working hour. Itu yang agak-agak sulit karena kalau misalnya kita diundang pasti yang mengundang mempunyai ekspektasi kan. Ya betul. Bisa berapa orang nih yang datang. Nah kadang-kadang kalau yang datang cuma 1-2 orang kan kita juga nggak enak. Ya. Makanya kita actively recruiting. Kita pasti akan membantu ya siapapun yang mau bikin kostum kita arahin dari awal sampai akhir. Untuk bisa join nggak mesti bikin kostum yang mahal. Oke. Kalau tergantung dari prioritasnya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang, gue suka banget nih kegiatan lo ke rumah sakit. Bikinlah kostum yang paling murah. Yang Oke. penting kita ngumpul sama-sama, kita do good things sama-sama. Oke. Nanti dari situ biasanya ya orang nggak akan stop di satu kostum. Dari situ mereka akan mulai lihat, yang ini lucu ya, bikin. Oh yang ini lucu juga, bikin. Nah balik lagi itu akan nyambung ke proses berapa lama sih bikin ini. Oke. Pertama kali kita bikin gini mungkin satu helm bisa makan waktu 1 bulan. Tapi lama-lama 1 hari juga bisa jadi gitu. Jadi kita pasti akan selalu membantu nih siapapun yang tertarik. Kita arahin untuk step by stepnya gimana. Ya. Awal-awal semua orang yang mau join pasti kita arahin ikut ke event kita. Lihat kita ngapain. Lihat impact yang kita kasih nih ke orang-orang di luar. Bahwa kita we are nerds gitu. Kita semua nerd gitu ya. Mana ada sih orang nggak nerd pakai kostum gitu. Iya, Mungkin ini tapi ini nerdnya agak berbeda Nerdnya, kalau yang ini ya. ya. Oh kalau gitu. Kalau yang ini agak beda nerdnya. Nerdnya in shape. Nah, tapi kita semua nerd. Kita semua suka Star Wars. Dan nggak semua hobi-hobi kayak gitu yang orang bilang nerd, lo nerd, gini negatif. No. Ini kita justru kita mau mengalahkan image itu. Gitu. Emang kita koleksi mainan, kita koleksi ini, but we are doing something positive with this. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk melakukan hal seperti ini,
Ayo join kita sama-sama kita lakukan hal-hal positif untuk sekeliling kita semuanya. Nanti akan tambah banyak temen ya dari seluruh dunia. Kita bisa kenal sama fans-fans Star Wars, sesama fans Star Wars. Dan kita juga pernah diundang ke kantornya Lucasfilm di Singapura. Oh, ini semua nih, Om. Iya, kita datang waktu itu memang lagi ada Singapura Comic Con. Jadi kita Sama Star Wars. Star Wars Day, betul. Star Wars Day 2000, May the 4th, betul, bulan Mei. Oke. Jadi salah satu eventnya itu adalah datang ke kantor Lucasfilm di Singapura. Mereka presentasi ke kita. Kita bikin apa aja sih di sini gitu ya. Kita udah tahu sih lo bikin apa aja gitu ya. Tapi itu pengalaman keren banget. Berapa kali Om diundang di kantornya Saya Lucas? sih baru sekali kebetulan. Kalau saya udah 2 kali sih. Wah. 2 kali ke sana. Karena ada teman kita juga dari Singapura yang kebetulan kerja juga di sana gitu. Jadi itu pengalaman yang menurut saya nggak bisa dibayar pakai uang ya. Walaupun kalau orang-orang yang ngelihat ya ilah lu cuman ke situ doang, apa sih enaknya? Tapi kita sebagai fans melihat Iya, setuju. ini nih magic ini di sini mulainya gitu. Dan itu tuh amazing banget gitu. Kita bisa get in touch sama mereka tapi itu hubungannya dua arah. Mereka ngeliat kita juga kagum. Lu niat banget ya pakai kostum panas-panas di Singapura, lembab. Iya. Tapi lo mau gitu ya, for the good thing gitu kan. Iya. Dan mereka tuh yang di balik layar bikin animasinya, bikin apa. Kita juga ketemu mereka seneng banget. Ini keren, pengalaman-pengalaman ibaratnya pengalaman-pengalaman yang berharga banget ya Om buat kita sebagai fans ya. Walaupun mungkin orang luar ngelihatnya hal yang aneh atau seperti apa, tapi yang pasti tadi kepuasan kita tuh nggak ada harganya lah ya Om ya. Oke, waktu juga udah malam. Terima kasih banyak sekali lagi nih Om. Paling may the force be with you. May the force be with you. Thank you, terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.